Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tutorial membuat halaman login admin atau login pelanggan dan juga atau login karyawan. Nah, pertama-tama teman-teman buka dulu si panel pada browser teman-teman, lalu login. Nah, kalau sudah masuk atau sudah login ke akun teman-teman, teman-teman cari yang namanya File Manager. Scroll ke bawah seperti ini. Nah, dia berada di paling kiri pertama. Teman-teman mau klik di situ. Nah, kalau sudah teman-teman dia akan ke file-file seperti ini, folder seperti ini. Kemudian teman-teman buka yang namanya public HTML. Nah, kalau sudah dalam public HTML, teman-teman buat folder baru. Nah, karena di sini saya hapus saja admin saya. Teman-teman dia nanti tersimpannya di trash, jadi nanti bisa kembalikan sewaktu-waktu. Untuk membuat sebuah file folder baru di public HTML, teman-teman klik kanan, kemudian pilih yang create folder. Untuk nama foldernya teman-teman tulis admin, lalu create. Nah, kalau sudah teman-teman klik dua kali, nah, di dalam folder admin kita buat satu file yang namanya index.php. Teman-teman klik kanan, pilih create file, kemudian tulis index.php. Ingat, untuk penamaan nama file index.php tidak diperbolehkan menggunakan huruf kapital. Jadi harus menggunakan huruf kecil semuanya. Kalau sudah, teman-teman klik create. Oke, teman-teman langsung buka saja, klik dua kali. Nah, ini tampilannya. Untuk tampilannya, kita cek dulu. 2, 3. Nah, untuk tampilan layarnya masih kosong. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman buka new tab. Nah, terus teman-teman cari way to schools di Google atau di browser teman-teman. Nah, pilih yang paling atas ya, yang waytoschools.com. Setelah masuk seperti ini, teman-teman langsung pilih bagian kiri atas, ada yang namanya tutorials. Teman-teman klik. Kemudian teman-teman pilih yang namanya Learn Bootstrap. Bootstrap ini klik. Untuk versinya, teman-teman pilih yang Bootstrap 5. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman langsung pilih yang namanya BS5 Containers. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, teman-teman pilih yang Fix Container ini. Kemudian try it yourself. Klik di sini, Ctrl Alt, kemudian teman-teman copy Ctrl C, dan juga teman-teman paste di index.php teman-teman. Ctrl V. Teman-teman save dulu. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek nih, apakah sudah ada atau belum. Nah, sudah ada kan? Apa yang harus kita buat teman-teman? Selanjutnya apa? Teman-teman masuk lagi ke sini. Kemudian teman-teman pilih yang namanya Jumboton. Ini, klik saja di situ. Nah, pilih yang Bootstrap 5 Jumboton ini, pilih yang warna biru ini ya. Teman-teman langsung salin saja di sini. Nah, salin hanya bagian ini saja. Ctrl copy. Kemudian teman-teman pilih di sini, teman-teman pastekan tuh. Tempel di bagian bawah. Ini ya, teman-teman. Oh, sebelumnya saya ya di sini tab 1 Ctrl V. Nah, di sini. Untuk ini teman-teman hapus Ctrl X dulu. Ctrl tidak saya selesai. Ini teman-teman hapus yang ini. Nah, ini teman-teman hapus saja. Yang kita pakai adalah bagian atasnya. Kemudian ini.
kita tak masuk ke dalam sedikit. Nah, kemudian teman-teman tambahkan div. Oke, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan langkah per langkah bagaimana membuat bagaimana membuat website untuk login admin atau login pelanggan atau login karyawan. Nah, di sini pertama-tama teman-teman buka cPanel dulu. Setelah teman-teman buka cPanel, teman-teman cari yang namanya File Manager. Teman-teman klik. Nah, kemudian pilih yang namanya public HTML. Nah, di dalam public HTML, teman-teman buat sebuah folder yang namanya admin karena saya belum ada folder admin, saya buat di sini. Klik kanan, create folder, masukkan nama admin. Admin. Kemudian enter, create. Setelah file folder adminnya jadi, klik 2 kali untuk buka folder admin. Itu sudah dalam folder admin. Nah, di sini kita bikin file dengan cara klik kanan, kemudian create file. Filenya kita kasih nama index.php. Untuk penamaannya ini tidak boleh menggunakan huruf kapital. Jadi hanya menggunakan huruf kecil saja. Kita create. Langsung klik 2 kali untuk buka di indeks PHP. Nah, ini tampilan indeksnya. Dan ini tampilan webnya. Nah, masih kosong karena kita belum muat apa-apa di sini. Nah, untuk supaya ada tampilan, teman-teman cari yang namanya Way to Schools. Way to Schools yang ini, pilih yang paling atas. Setelah masuk, teman-teman lihat yang namanya Tutorials, klik Tutorials. Pilih yang Learn Bootstrap. Ini untuk versinya pilih yang Bootstrap 5. Nah, setelah masuk dalam Bootstrap 5, teman-teman pilih yang namanya Containers ini. Scroll ke bawah, klik yang Try It Yourself, klik dan Ctrl Alt, Ctrl copy, kembali ke sini, Ctrl V, Ctrl V dan save file. Nah, setelah itu kita refresh tampilan website kita ini. Nah, sudah ada tulisannya kan? My first bootstrap page. Setelah itu apa? Setelah itu teman-teman masuk ke sini, PT Schools, teman-teman cari yang namanya Jumbotron. Nah, ini pilih yang ini, pilih yang paling atas, adanya satu saja. Teman-teman copy saja paling atasnya ini saja. Copy yang ini, Ctrl copy. Nanti untuk bagian bawahnya kita tambahkan sendiri penutupnya. Teman-teman paste di bagian bawah kontennya. Ctrl V di sini. Kalau kita tab dulu, Ctrl V. Nah, di sini. Jangan lupa tambahkan penutup bagian bawah. Shift, tambahkan penutup. Nah, sudah kan? Nah, setelah itu untuk bagian tulisan ini kita ubah dulu. Biar 1 kali jalan. Kita ubah menjadi selamat datang admin. Nah, untuk header satunya kita ubah menjadi selamat datang admin. Untuk paragrafnya kita ubah menjadi silahkan isi email dan password berikut ini. Sudah. Untuk 2 paragraf di bawahnya ini kita blok.
hapus saja, tidak perlu lama-lama. Nah, setelah itu apa? Kita save filenya. Kita buka di tampilan landing page. Kita apa? Ya, betul. Kita refresh. 100 buat yang tadi jawab refresh ya. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi kan ini jumbotonya terlalu panjang untuk backgroundnya. Nah, kita kecilkan dulu. Kita buka kembali di sini. Wait, scroll kita cari yang namanya Grid Basic. Dia tepat di bawah kontainer ya. Grid Basic. Scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Lagi, lagi. Nah, pilih yang two unequal responsive columns. Kita save. Kita blok semua, blocking saja. Tidak selesai. Kemudian kita kontrol copy. Jadi kita masuk kembali di sini. Tepat di bawah kontainer ini. Kita pastikan di sini. Nah, kita kontrol V di sini. Kontrol dulu. Tap satu kali. Nah, untuk 8 kita hapus saja 8 ini. Kemudian kita pilih ini kita hapus, kita blok satu kali lagi. Nah, untuk ini kita blok lagi, kita Ctrl X untuk gunting. Nah, kita masukkan kemana? Masukkan ke sini. Tab Ctrl V. Nah, ini sudah. Saya rapikan dulu supaya tidak tidak apa ya namanya. Ini dan ini. Hmm, ini. Oh iya, ini kita masukkan lagi satu kali. Nah, dan ini seperti ini. Dan ini kita masukkan lagi ke dalam. Nah, seperti ini. Seperti itu bisa lihat. Nah, semakin tepatnya. Kita save file. Kita cek. Sudah begini. Sekarang kita mau ubah supaya tampilan selamat datangnya ini bisa ke tengah, jangan di pinggir. Oke, bisa. Caranya di bagian div class column ini, bagian dalamnya di dalam kutip 2 ini, tanda petik ini, teman-teman tulis mx step auto. Kemudian save file. Buka kembali. Tada, sudah jadi kan, sudah di tengah. Sekarang kita mau tampilkan, mau tambahkan alamat email dan juga password dan login. Kita tiga satu kali. Untuk email password itu, teman-teman scroll ke bawah, scroll. Teman-teman pilih yang input groups di Bootstrap 5 forms, 5 forms nih. Nah, teman-teman pilih yang default ini ya. Pada bagian input group size, pilih yang default. Default itu yang ini default. Teman-teman kopas. Kopas saja. Tambahkannya di mana? Di dalam sini tambahkannya. Nah, di dalam sini. Plak, plak satu kali lagi. Oh, teman-teman tahu HL dulu untuk menyalakan plak, plak satu kali lagi. Tunggu Ctrl V di sini. Tap, 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 tap. Oke, sudah. Enter satu kali, enter lagi. Yang ini Ctrl S, Ctrl copy, Ctrl V. Oke, sudah. Nah, untuk tulisannya ini, teman-teman ubah menjadi email. Kemudian ini teman-teman ubah menjadi password. Nah, sama kita ini dulu. Teman-teman save file. Kita buka di sini. Kita reload.
Nah, sudah muncul kan? Sudah jadi ini. Sudah ada email, sudah ada email, sudah ada password. Berikutnya kita buat tombol login. Masuk kembali ke W2 Schools. Teman-teman pilih yang mana ya? Hmm, buttons. Teman-teman pilih yang buttons ini. Bootstrap 5 ini. Button styles. Teman-teman pilih button styles. Karena tadi punya saya warna biru, jadi saya pakai yang warna merah saja. Hijau, hijau, hijau. Kayaknya bagus hijau. Mana hijau? Hijau sukses. Nah, ini sukses di sini. Ini namanya hijau. Tinggal teman-teman kopas, masuk ke sini, kemudian begini, tambahkan BL dulu, break. Lalu teman-teman pastikan di sini. Nah, untuk namanya teman-teman ubah menjadi apa? Ya, betul. Yang tadi jawab login dapat 100. Login button save file. Kita buka di sini, kita refresh. Tada! Loginnya sudah muncul. Tapi kayaknya kurang bagus sih, John. Kita lihat warnanya di sini pakai warna apa ya? Ah, warni kuning, biru kuning, biru merah saja danger. Nah, untuk ubah nama itu gampang, teman-teman. Teman-teman di bagian sukses ini ubah saja jadi danger untuk warna merah. Danger. Save file, buka di sini, kemudian reload. Nah, sudah jadi merah kan? Hmm. Nah, kalau teman-teman mau ganti warna jumboton ini bisa. Di bagian mana? Di sini, di bagian background primary ini teman-teman ubah saja. Contohnya, di sini saya mau ubah menjadi kuning, saya tambahkan warning. Kemudian di sini saya ubah teksnya menjadi hitam, biar selaras. Lalu saya save file. Di sini saya reload. Nah, untuk kuningnya loginnya ini saya ubah kembali saja menjadi dark hitam. Kita ubah di sini dark, dark. Oke, save file. Nah, lebih enak dilihat. Enak, enak kan? Nah, sekarang kalau kita input di sini, nah kita input di sini, passwordnya belum kelihatan. Terus kita coba login. Sama, oh, ininya belum kelihatan, sama add-nya belum kelihatan. Bagaimana caranya? Gampang, kita masuk ke sini. Nah, pada bagian type nih, type text untuk email, ubah dia jadi email. Begitu juga dengan password. Input type-nya jangan teks, tapi ubah jadi password. Nah, begitu juga dengan button type ini. Button type-nya kita ubah menjadi submit. Submit. Oke. Save file. Kita refresh. Kita coba masukkan. Nah, ini sudah jadi, tapi ini kan belum jadi. Nah, ini kenapa? Karena kita belum buat form. Pada bagian ini, kita tambahkan satu file yang namanya bukan satu file, nama tambahkan form. Kemudian kita kasih masuk metodenya apa? Metode sama dengan ketik 2 post. Kan kita mau post ke dalam. Kemudian actionnya kita tambahkan action. Karena action kita belum ada, jadi kita pakai pagar tahan. Kemudian namanya name sama dengan login underscore admin. Oke, sudah. Kalau sudah, jangan lupa tutup. Dan pada bagian sini jangan lupa tambahkan penutup dari form. Oke, sudah.
Kita paste dulu. Masuk sudah. Oke, sudah. Sepertinya sudah. Nah, kita tambahkan di sini juga pada bagian form control kita tambahkan yang namanya required. Kenapa? Karena dengan adanya required ini saat kita tekan tombol login, contoh-contoh ya. Sama saya kasih contoh dulu. Nah, sudah. Saat ini kosong, saya login, nah dia masuk. Dia login kan di atas nih. Nah ini submit. Itu fungsinya submit itu apa? Login di atas. Supaya dia bisa memproses. Tapi kan di sini saya tidak isi apa-apa. Dia tetap memproses. Nah, supaya saat email dan passwordnya kosong dia tidak proses, kita tambahkan required di sini paling belakang. Nah, required. Tambahkan namanya juga, name. Nah, nama ini fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan database kita dengan website ini nanti. Contoh di database saya tahunya email huruf kecil semua. Nah, berarti di sini saya tulis email supaya bisa terkoneksi. Seperti itu. Passwordnya juga sama, required. Supaya saat dia tidak mengisi password, itu dia tidak akan bisa memproses. Seperti itu. Required name, password. Oke, sudah. Kita save filenya. Kita masuk di Bootstrap. Continue. Nah, ini contoh. Please fill out this field. Oke. Nah, saat saya begini, saya tidak tambahkan add. Nah, dia akan muncul seperti ini. Please include and add in the email address. Bla 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 is missing and add. Nah, seperti itu fungsinya. Itu fungsinya dari apa? Dari contoh ini. Kalau saya login. Please fill out. Nah, dia tidak bisa juga kalau tidak isi ini. Makanya dia harus mengisi supaya dia bisa login. Nah, seperti itu. Nah, kita harus ubah dulu bagian atasnya ini, judul, title. Bootstrap example kita ubah menjadi login admin. Caranya ubah di mana? Pada bagian title ini, teman-teman ubah menjadi login admin. Kalau teman-teman sudah punya nama website, contohnya saya websitenya beauty, saya tinggal tambahkan beauty, kemudian seperti ini, login admin. Kita save. Pada bagian atas ini teman-teman perhatikan atas judul titlenya ini. Kita refresh. Nah, dia akan berubah seperti ini. Beauty, login, admin. Selesai untuk website kita. Untuk website kita sudah selesai. Ini, teman-teman bisa nonton. Untuk upload gambarnya saya buat di video berikutnya. Terima kasih. See you next time.